Okay, Assalamualaikum. Now we study about tema 8, subtema 3 dan 4 ya, lanjutan dari yang tema 8, subtema 1 dan 2. Kita belajar lagi. Oke, belajar tentang tematik mengenai peristiwa alam. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Oke, muatan PKI dulu ya nak. First my books and then we continue to tema 8. Sebelum makan, Fazila selalu, sebelum makan, berarti kita harus berdoa. Berdoa, kemana tuh? Kita doa. Nomor 2, menjalankan aturan makan harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi kalau adegan mama mau memberi nasihat, makanya menggunakan tangan kanan. Jangan bersuara saat makan, jangan ngobrol saat makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu, cuci tangan dulu. Nah, itu namanya peraturan sebelum makan. Nah, berarti saat mama memberi seperti itu, apa yang harus dilakukan Hadi? Ya ikhlas, ya mama terima kasih, bukan mama gitu. Atau terserah aku dong, aku bikin sendiri. Dulu ya. Jadi apa nasihat mama yang baik itu harus dipatuhi. Baik mama, terima kasih nasihatnya. That's good one. That's good one. Okay. So number 2 berarti yang ikhlas. Okay, number 3. Berikut adalah contoh aturan saat makan. Nah, itu tadi yang dijelaskan, tidak boleh berbicara saat makan. Nah, ini malah harus berbicara tuh yang A itu. Berbicara saat makan berarti tidak boleh dilakukan. Aturan saat makan yaitu tidak berbicara saat makan. Membuang-buang makanan boleh ya, jangan toh, kasihan. Banyak orang di luar sana yang masih cari makan susah karena mereka nggak bisa makan, sehingga kita yang diberi Allah rezeki, diberi Allah kecukupan rezeki untuk bisa makan sehari, harusnya kita bisa memanfaatkan menggunakan makanan dengan sebaik-baiknya. Jika tahu aku ini nggak habis makanku sekian, aku nggak makan banyak-banyak, nanti makan lagi. Jadi tidak dibuang ya. Oke, nomor 4. Nah, saat mulut penuh makanan sebaiknya tidak berbicara, jangan, nanti kamu tersedak, bisa sakit malah. Sehingga saat makan dilarang untuk berbicara supaya tidak tersedak. Makanya itu nomor 4 jawabnya berarti ya C, tidak berbicara. Saat makan kita menggunakan tangan apa? Of course right hand, don't forget about that. Okay, use your right hand to eat and to do something well. Menggunakan tangan kanan untuk makan dan menggunakan tangan kanan untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, nomor 6. Bencana alam merupakan kejadian yang bagaimana bencana alam itu? Bencana alam itu ya jelas tidak diinginkan. Siapa sih yang mau gunung meletus, rumahnya kebanjiran, tanah longsor? Nggak ada yang mau ya. Jadi tidak ada yang menginginkan. Bencana alam itu berasal dari siapa sih, Mem? Ya semuanya datang dari Allah. Nah, sama seperti sekarang ini kita semua sedang menghadapi adanya COVID-19, virus corona ini. Siapa yang memberi? Allah. Semua karena ridho Allah. Makanya kita semua sebagai orang yang beriman, bertakwa, harus selalu meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah segera membantu kita menurunkan vaksin untuk menyembuhkan virus corona ini ya. Kemudian nomor 7, saat mendengar adanya kabar bencana alam, sikap Rani bagaimana? Karena Rani anak yang baik, Rani anak yang taat dan beriman kepada Allah, Rani pasti akan memberi bantuan. Semua, tidak hanya Rani, 1 C, semuanya. Pasti kalau oleh temannya yang susah, temannya yang sedih, segera kita harus membantu ya. Yang C. Nomor E. Bencana alam itu datang secara mendadak, tiba-tiba, seperti virus corona ini tidak ada yang tahu, tiba-tiba saja datang sehingga kita tidak bisa sekolah, ya kan? Padahal kita punya banyak rencana, ya, mau ada ujian, mau masih bermain bersama-sama teman di sekolah, ketemu baby tiap hari, tapi tiba-tiba secara mendadak Allah memberikan takdir lain seperti sekarang ini, ya sudah, kita harus ikhlas menerima. Berarti yang 8 itu bencana alam datang secara mendadak yang C. Nomor 9. Bencana alam seperti gunung meletus dan tsunami ciptaan siapa? Ciptaan
Tuhan, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bencana alam yang terjadi karena ulah manusia, ini apa? Nah, seperti yang Mimi pernah terangkan, kenapa sih kok tidak boleh buang sampah di sungai, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon secara liar. Terus pokoknya di hutan tak peduli semua, kita berangkat semuanya aja. Hutan-hutannya kenapa kok tidak? Karena itu bisa mendatangkan bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti banjir karena sampah, ya kan, dimasukkan ke sungai semua sampahnya, akhirnya sungai nggak bisa ngalir, pohon-pohon ditebangi semua di hutan, akhirnya apa, tanahnya longsor, ya kan, sehingga itulah akibat dari ulah manusia. Sehingga nomor 10 itu contoh bencana alam yang terjadi karena ulah manusia, seperti tanah longsor. Nah, kalau angin topan itu gunung meletus, kok gunung meletus sih, gunung meletus itu harusnya salah ngetiknya. Nah, itu sebenarnya datang dari Allah. Itu burung meletus ganti ya nak ya, jadi burung gunung meletus. Nah, kemudian sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Dan ini tulis gini aja ya, disingkat ya. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan kalimat pujian, bolak-balik ini semua pasti bisa. Pujiannya yang mana? Wah, indah sekali lukisanmu Gerald. Nah, kenapa kok Mimin kasih nama Gerald sih? Nah, karena Mimin buat soalnya juga untuk kelas 1A dan 1B, semuanya biar dapat semua. Jadi namanya biar nama semua anak kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Gerald itu anak kelas 1B ya. Kemudian nomor 2, ungkapan yang diucapkan setelah dipuji sudah kemarin ya, terima kasih. Berarti yang mana? Bergampang belajarnya kalau diulang-ulang terus. Kata yang digunakan sebagai pujian, ya pastinya ya. 4. Kalimat pujian yang sesuai dengan gambar di samping. Nah, karena dia sedang melukis, ya sudah bilang saja ke Raffi, wah lukisanmu bagus sekali Raffi. Nomor 5. Perhatikan gambar ini. Kalimat yang tepat untuk suasana gambar di samping adalah gambarnya itu ada pemandangan matahari sinar terang. Berarti yang mana ya itu ya? Yang A, yang B, atau yang C? Pasti ya yang A. Alangkah cerahnya hari ini, matahari bersinar dengan terang. Berarti yang A. Nomor 6. Gampang-gampang belajarnya ya. Berikut ini adalah contoh kalimat meminta tolong. Meminta tolong berarti meminta tolong juga harus dengan kata-kata yang sopan. Namanya orang minta tolong itu kan butuh dibantu, jangan teriak-teriak. Meskipun kata-katanya sama-sama tolong. Tolong ya, kamu kalau nggak tahu tak pukul kan. Jadi namanya nggak minta tolong. Ya mau nolong orangnya pergi mana takut ya. Tapi minta tolong dengan kata-kata yang sopan. Yang mana itu kira-kira? Nafisa, tolong ambilkan sapu itu ya. Nah, dengan sopan pasti Nafisa mau bantu ngambilkan sapu. Nomor 1. Alia dibantu Sakila merapikan bukunya. Alia mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Sakila, sudah dibantu. Berapa? Kata yang tepat untuk mengungkapkan kesalahan adalah, nah kalau salah segera meminta maaf. Maaf ya, boleh kalau salah terus diam saja, terus marah-marahan, tidak meminta maaf. Maaf ya, aku salah, tapi tidak sengaja menjatuhkan hukum. Gitu loh namanya yang baik ya. Nomor 8 berarti yang D. Nomor 9, nomor 9. Ucapan terima kasih disampaikan setelah kita mendapat bantuan. Nomor 10. Kata yang digunakan untuk meminta bantuan. Tadi kan kita meminta. Untuk meminta bantuan kita gunakan kata tolong. Nah, sekarang SP SPTP. Contoh benda yang terapung. Terapung itu berarti tidak tenggelam, dia di atasnya air. Jadi ini air, nanti takut sama mama ya nak ya. Ada air di gelas, kamu ambil mangkok atau gelas, kamu kasih yang mengapung. Seperti tadi itu botol plastik, kamu pakai botol aqua yang kosong, jangan aqua yang isinya, nah yang kosong ya, yang kosong. Kemudian taruh di atas air, nah dia tidak akan tenggelam. Nah itu namanya benda yang terapung. Kalau benda yang tenggelam, dia masuk air. Seperti apa? Batu, kamu masukkan ke dalam air, batunya pasti tenggelam ya. Sehingga contoh benda yang terapung di air adalah botol plastik.
suatu sore Isa melihat pelangi. Pelangi terbentuk sebelum hujan, pada saat hujan, setelah hujan. Siapa yang suka nonton film Upin-Ipin? Di situ lo pernah ada cerita soal pelangi, ya kan? Setelah hujan, pelangi datang dari apa itu? Dari pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Insya Allah kalau kita ketemu lagi, nanti ini bahas tentang pelangi ya. Pelangi itu warnanya ada berapa? Ayo, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, mejiku, hibi, nih, yuk, ada 7. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ada 7 warna pelangi. Number 3. Bahan utama yang digunakan untuk membuat perahu mainan. Kalau buat perahu mainan ya datangnya dari kertas saja, kertas lipat sudah bisa terapung di atas air. 3B. Nomor 4, layang-layang. Layang-layang itu terbang karena dibantu oleh apa? Oleh angin. Kalau tidak ada angin tidak ada terbang layang-layang. Karena itu bermain layang-layang yang paling baik adalah saat siang hari. Saat siang hari musim kemarau kan anginnya itu kencang banget. Ya. 4. Lagu Pelangi diciptakan oleh siapa? Lagu Pelangi diciptakan oleh Ibu Sud, Pak Kasur, atau Ate Mahmud. Ate Mahmud nggak ini? 6. Contoh bahan yang mudah menjadi berbagai bentuk. Berarti dibuat dari batu bata, tanah liat, kertas tebal. Tanah liat supaya mudah untuk dibentuk. Contoh hasil kreasi di samping dibuat dari bahan itu juga sama, dari tanah liat, namanya gerabah gitu ya, namanya gerabah. Seperti kendi, guci yang di tanah liat itu dinamakan gerabah. Agar mudah dibentuk, tanah liat campur dengan apa? Dengan air pasti, supaya lebih gampang untuk dibentuk, lebih gampang untuk dibuat suatu benda. 8 berarti yang Number 9. Hasil kerajinan liat yang kemudian dijemur agar supaya kering harus dijemur di bawah sinar matahari supaya cepat kering. 10. Berikut adalah hasil kerajinan liat yang mana itu? Ada mobil-mobilan dari plastik, boneka teddy bear, kamu mesti enggak ada gerabah kecil ya. Berarti ya. Ini semua kami sudah terangkan reviewnya mulai dari bahasa Inggris tadi sampai dengan tema 8, subtema 3 dan 4. Semoga review yang sudah kami berikan ini bisa membantu anak-anak kelas 1D belajar. Jangan lupa jika ada yang belum tahu, tanya ke mama. Ma, aku masih bingung ma, tolong help me ma to ask Mem Yuyun. Tanya ke Mem Yuyun siap menjawab ya. Apapun yang kalian belum bisa tentang pelajarannya, telepon Mem Yuyun, WA Mem Yuyun, insya Allah Mem Yuyun bantu. Oke, tetap belajar, sini Mem Yuyun tidak akan bosan-bosan memberi ngasih kelas 1C. Tetap belajar, jaga kesehatan di rumah saja ya. Insya Allah kita pasti ketemu lagi. Kalau semuanya sudah membaik, Allah memberi obat dari virus corona ini, kita segera ketemu lagi. Insya Allah belajar bersama lagi. Ya. Oke, salam untuk mama di rumah nak, tetap belajar, semoga puasanya lancar, kita sampai ke hari kemenangan di hari Idul Fitri. Oke, resmen tutup dulu pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kemudian hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you students, and we love you.